Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Praseli Anggraini dengan NIM 2120207015 dari kelas Pendidikan Biologi 1, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang sudah saya review. Tugas mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Tak Berpembuluh dengan dosen pengampu Ibu Weni Lestari, SPD MSI. Baiklah, selanjutnya di sini ada identitas jurnal yang saya review, yaitu judul Taxonomy Treatment of the Family Polytriaceae in Sri Lanka, dengan penulis Waswa dan Ruba Singhe. Nama jurnal dan tahun terbit yaitu Journal of Science tahun 2019. Volume dan halaman yaitu volume 48 nomor 2 halaman 3-17. Artikel jurnal yang saya review terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan diskusi, kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Adapun latar belakang dari review yang yaitu Sri Lanka memiliki kekayaan keanekaragaman lumut Philombrophyta dengan 561 spesies, 185 genus, dan 55 famili. Famili Polytriaceae mewakili salah satu famili lumut yang paling kaya spesies di Sri Lanka dengan 2 genus dan 12 spesies. Studi ini menyajikan perlakuan taksonomi berbasis spesimen. Pertama, dari keluarga Polytriaceae. Studi ini menyajikan perlakuan taksonomi berbasis spesimen pertama dari keluarga Polytriaceae. Adapun permasalahan dari jurnal yang saya review yaitu rincian yang tersedia tentang spesies dan genus dari famili tersebut terbatas hanya pada daftar berdasarkan literatur. Tidak ada kunci taksonomi, deskripsi, atau monograf untuk spesies yang terekam. Nah, kelangkaan informasi taksonomi adalah salah satu hambatan utama untuk melakukan penelitian tentang kelompok tumbuhan penting ini di dalam negeri. Adapun tujuan dari penelitian dari jurnal yang saya review yaitu penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki keanekaragaman spesies dan menyiapkan perlakuan taksonomi dari famili Polytriaceae di Sri Lanka. Adapun metode penelitian yaitu spesimen dikumpulkan dari semua kemungkinan lokasi geografis. Spesimen diperiksa secara menyeluruh untuk karakter morfologi dan anatomi menggunakan membedah dan mikroskop cahaya, dan identifikasi hingga spesifik atau generik menggunakan kunci taksonomi, deskripsi, dan monograf. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penelitian dari jurnal yang saya review yaitu survei literatur, koleksi lapangan, metode mikroskopis, identifikasi spesimen, kunci dan deskripsi taksonomi, dan yang terakhir spesimen herbarium. Selanjutnya, hasil dari review jurnal berdasarkan hasil penelitian taksonomi pada famili Polytriaceae ditemukan bahwa yang pertama, pada spesies Atrichum cispulumis memiliki tinggi 9-12 mm, halus, berwarna hijau hingga hijau tua, tidak ada protonema persisten, batang berwarna hijau muda, tegak tidak bercabang, pangkal batang tertutup longgar dengan rizoid, daun tersusun spiral, berwarna hijau, tepi daun unis stratose. Spesies selanjutnya Pogonatum aloides memiliki tinggi 4-8 mm, berwarna hijau muda hingga hijau cerah, membentuk seperti mawar, terdapat protonema persisten, batang berwarna kemerahan atau coklat muda, tegak, tidak bercabang. Rizoid tidak ada atau jarang. Daun tersusun spiral, hijau terang sampai hijau tua. Lamela panjang dengan 4-6 sel, spora kuning kehijauan.
Selanjutnya, spesies Pogonatum marginatum memiliki tinggi 25-38 mm. Warnanya pucat hingga hijau tua, halus, tidak ada protonema persisten, batang kemerahan, tidak bercabang, rizoid kecoklatan. Tidak ada lamela, lamina daun unistratos, spora berwarna kuning kehijauan. Spesies selanjutnya Pogonatum microstomum memiliki tinggi 25-60 mm. Batang tegak, tidak bercabang, kemerahan. Bagian basal tertutup rapat dengan rizoid. Daun tersusun spiral. Ujung sel bercabang, pangkal daun bergigi. Selanjutnya, spesies Pogonatum nesi memiliki tinggi 15-36 mm. Protonema persisten ada atau tidak ada. Batang coklat tua, daun tersusun spiral, berwarna hijau cerah, hijau tua, hijau keabu-abuan atau hijau kekuningan. Sel apikal datar atau berlekuk. Berbeda dengan sel lamela. Spesies ini dicirikan oleh lamela fotosintetiknya yang panjang, 4-7 sel. Pogonatum nesi berkerabat dekat dengan Pogonatum aloides. Namun, sel-sel apikal Pogonatum aloides sebagian besar membulat pada penampang, sedangkan sel-sel Pogonatum nesi biasanya retuse. Selanjutnya, spesies Pogonatum subrotil memiliki tinggi 17-34 mm, berwarna hijau hingga kekuningan, tidak ada protonema persisten. Batang tegak, tidak bercabang kemerahan, daun tersusun spiral, hijau tegak melengkung. Spesies ini dapat dibedakan dengan adanya daun lebar, lamina daun multitratosa, lamela pendek dengan 2-3 sel, sel apikal bulat mirip dengan sel lamela. Yang terakhir, spesies Pogonatum urnigerum memiliki tinggi 50-75 mm. Kuat, berwarna hijau keabu-abuan, tidak ada protonema persisten. Batang berwarna kemerahan, tegak, tidak bercabang. Sebagian besar batang bebas dari daun. Daun tersusun spiral, berwarna hijau keputihan, tegak. Pada tepi daun unistratose, bergerigi dari pucuk ke tengah. Pada lamina daun multitratosa dengan 2-3 lapisan. Lamela panjang dengan 5-7 sel. Baiklah, selanjutnya di sini ada kunci identifikasi Polytrichae Sri Lanka, di mana di sini pada spesies Atrichum cispulum di sini terdapat pada pernyataan 1A dan 2B. Pada spesies Pogonatum marginatum itu terdapat pada pernyataan 1A dan 2B. Pada spesies Pogonatum microstotum ini terdapat pada pernyataan 1B dan 3A. Pada spesies Pogonatum nesi ini terdapat pada pernyataan 1B, 3B, dan 4A. Pada spesies Pogonatum subrotil ini terdapat pada pernyataan 1B, 3B, 4B, dan 5A. Pada spesies Pogonatum aloides ini terdapat pada pernyataan 1B, 3B, 4B, 5B, dan 6A. Pada spesies Pogonatum urnigerum itu terdapat pada pernyataan 1B, 3B, 4B, 5B, dan 6B. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari jurnal yang saya review, yaitu berdasarkan identifikasi taksonomi pada 2 genus, yaitu pada genus Atrichum dan Pogonatum, dan 12 spesies dari keluarga Polytrichae. Sri Lanka saat ini mengenali 1 spesies Atrichum cispulum dan 6 spesies
Pogonatum, yaitu Pogonatum aloides, Pogonatum marginatum, Pogonatum microstomum, Pogonatum nesi, Pogonatum subrotil, dan Pogonatum urnigerum. Namun pada spesies Artichum subseratum, Pogonatum ciratum, Pogonatum nudiusculum, Pogonatum patulum, dan Pogonatum proliferum tidak dilaporkan selama penelitian ini, sehingga investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk menemukan semua spesies yang tercatat untuk mempelajari fenologi mereka dan untuk menyoroti pentingnya melestarikan taksa yang terancam punah. Adapun kelebihan dari jurnal yang saya review yaitu hasil penelitian sudah sesuai dengan tujuan dari penelitian, metode yang digunakan sudah dijelaskan dengan baik, memiliki pembahasan yang mudah dimengerti, dan penyajian data pada bagian hasil dilengkapi dengan tabel, gambar, dan kunci determinasi, sehingga mempermudah pembaca memahami isi jurnal. Adapun kekurangannya, pada penelitian 2 genus Atrichum dan Pogonatum dan 12 spesies dari keluarga Polytrichae yang seharusnya diteliti, namun dari spesies yang terekam selama eksplorasi lapangan dari penelitian ini hanya 7 spesies di bawah 2 genus Atrichum dan Pogonatum. Untuk spesies Atrichum subseratum, Pogonatum ciratum, Pogonatum nudiusculum, Pogonatum patulum, dan Pogonatum proliferum tidak dilaporkan selama penelitian ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari review jurnal saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.